Sementara itu, peneliti senior LIPI Siti Zuro beranggapan rancangan Undang-Undang Omnibus Law perlu ada transparansi terkait dengan draft isi naskah akademik yang ada saat ini. Sebetulnya katanya pemerintah itu Omnibus Law ini diharapkan akan bisa menjadi penerobos bagi kemudahan dalam berinvestasi dan dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Kan itu, sehingga peraturan-peraturan tadi itu bisa menjadi satu katakan gitu ya, wahana atau sarana bagi kemungkinan datangnya para investor. Jadi bagaimana menciptakan satu ease of doing business melalui Omnibus Law ini. Itu sebetulnya antara lain. Jadi memudahkan para investor untuk datang, berinvestasi dengan peraturan-peraturan yang business friendly gitu ya dan sebagainya. Itu asumsinya seperti itu. Tapi karena namanya sudah besar, undang-undang disatukan sedemikian rupa menjadi kayak konfederasi gitu ya. Berbagai undang-undang dicobakan dibuatkan terobosannya, diharmonisasi dan sebagainya. Ternyata tidak sesimpel itu. Begitu ada RUU Omnibus Law untuk Ciptaker gitu ya. Satu contoh, lalu dibaca juga oleh masyarakat gitu beberapa yang 1000 lebih halaman itu ternyata juga menimbulkan polemik, pro kontra dan sebagainya. Itu berarti ada yang salah gitu loh. Kalau ada pro kontra, lalu ada resistensi bahkan gitu ya, dan para pakar hukum, akademisi dan juga para pegiat gitu ya, hukum dan sebagainya, mereka rame-rame untuk menolak gitu ya. Demikian juga tentu objek yang terkena langsung. Nah, jadi subjek yang terkena langsung yaitu terkait dengan mungkin kaum buruh kan gitu. Padahal tidak kaum buruh saja, ternyata Omnibus Law ini undang-undang yang sepertinya besar gitu ya, mencakup segala hal gitu. Nah ini ternyata tidak mudah. Oleh karena itu memang harus ada openness, ada keterbukaan, ada transparansi dan sekaligus ada pertanggungjawaban atas pembuatan naskah dan naskah tadi yang memayungi tentunya gitu ya, nantinya pasal dan ayat. Jadi dari naskah itu diperas menjadi bunyi, pasal, dan ayat. Jadi kalau sudah naskahnya keliru, biasanya pasal ayatnya juga keliru. Karena mengacu ke sana gitu loh. Lah ini yang dipertanyakan, siapa yang membuat naskah akademik itu? Berarti Anda melihat saat ini belum ada transparansi soal Omnibus Law? Iya, kelihatannya seperti itu. Belum banyak yang tahu, bahkan belum tahu siapa yang membuat naskah akademik dan lalu membuat legal drafternya ini. Legal draftingnya itu siapa, kan gitu. Sehingga seharusnya kalau undang-undang ini dimaksudkan untuk memudahkan bagaimana investasi, daya saing tadi itu kan, memudahkan ease of doing business kan gitu ya. Berarti kemudahan dalam berinvestasi, melakukan aktivitas bisnis dan sebagainya, mestinya tidak harus menimbulkan gitu ya pro kontra atau apalagi resistensi, apalagi penolakan secara berjamaah seperti itu. Jadi ini pasti ada yang salah. Oleh karena itu tentunya baik eksekutif maupun legislatif harus mendengarkan mengapa publik, masyarakat resisten terhadap ini. Khususnya tentu para akademisi, pakar hukum kan gitu. Pasti ada yang salah yang seperti ini. Itu yang kita harapkan, jangan sampai kita hanya menguras energi gitu ya, membuang waktu percuma, hanya akhirnya kita tidak melanjutkan itu. Karena tidak mudah melaksanakan satu hukum saja. Satu rancangan undang-undang saja itu sulit, apalagi undang-undang yang disatukan.